Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jajar YouTube channel. Kita udah kembali ke Cinepolis nih ya, Depok Town Square. Jadi kali ini kita mau nonton combo ya. Mau nonton bioskop. Combo bioskop pastinya. Pertama film Jumbo, kedua film apa namanya? Thunderbolts. Yang kedua. Jadi kita mau beli tiket aja nanti mau malam ya. Ya sebentar, dititip loh. Mau beli tiket dulu. Ya, sebentar. Ya, makasih. Oke. Oke guys, jadi sebelum kita beli ini dua tiket film Jumbo dan Thunderbolts, boleh di subscribe dulu ya ke Jajar YouTube channel, di like juga dan di share juga video kali ini. Terima kasih. Oke, jadi kita beli tiket yang film Jumbo dulu deh ya. Sini. Oh ya, oke. Ya, sini. Jumbo dulu ya. Film pertama kita nih. Iya benar, 18. Oh masih kosong ya. Ya itu aja. Jakarta 10-11 kali. Ya. Oh, okay. Ya. J ya benar. Sengaja. Oke ya. Nanti. Oke. Ini aja. Nonton film lanjut lagi. Thunderbolt ya? Oke. Oke. Oke, dua tiket kita beli ya. Jadi pertama Jumbo, nanti lanjut film Thunderbolt jam 10 kurang. Ya. Kita beli cemilan buat nanti. Jadi kakak nambah 10.000 dari popcorn, dapat minumannya satu, minumannya antara ini. Maksudnya kalau tinggal gitu popcornnya lah ya? Ayo, pokoknya kayak makanya nggak bisa yang paling bukan yang dari Jumbo. berapa? Yang nanya dia nanti udah dapat minimum nambah 10.000 aja dari ini, dapat minumannya sampai ke ya. Jadi 65 gitu ya? Oh 65. Dapatnya segini. Dapat minum. Jadi kalau yang medium namanya 35. Medium 35 dapat satu popcorn, satu minum. Kalau yang ini 65 dapat dari ini. Ya pokoknya itu aja, satu rasa aja mungkin. Oke nanti kita mau lihat. Setelah kamu aja. Yang jumbo aja kan tak jumbo. Yang dimakan semua, gagal masuk. Ya, Udah beli nih ya, tiket itu cemilannya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi pas mau masuk ke bioskop film pertama si Jumbo dulu deh ya. Lagi lumayan ramai. Oke nih, jadi dua tiket udah di tangan nih ya. Pertama nanti jam 5 Mei 2025 jam 6.55 atau jam 7 kurang 5. Nih kita udah siap untuk nonton film Jumbo. Masalah filmnya 1,5 jaman aja ya. Kita ngambil ini dulu ya, pesanan buat nanti. Kita ambilin dulu nih sama si masnya. Tadi berarti yang large ya, sama Jumbo ya, sama minumnya apa? Minumnya apa jadinya? Yang Prestige. Kita tunggu popcorn. Popcornnya kita yang salt ya. Itu yang kecil jadi. Medium. Jumbo ya. Ya Jumbo ya. Jumbo jadi salah ngambil dia tadi. Kita tunggu. Ditukar lagi. Udah satu aja kali. Udah.
Nah, yang jumbo nih ini pesanannya. Nah, oke, ya siap. Ya, bentar. Makasih. Oke, udah, ayo. Yang jumbo. Langsung ke studio aja. Mau coba lihat. Oke, kita udah ambil ya. Nanti kita lanjut lagi ke studio. Oke guys, ini udah buka nih. Ini nama 2 ya. Itu si jumbo. Oke, kasih. Oke, kita masuk. Lumayan rame. Kita di depan nih bisa. Udah 10 ya? 10. Ada. Oke. Kita lanjut lagi buat bahas filmnya Jumbo dan masuk Indonesia pertama ya. Ada katanya mencapai 7-8 juta. Oke guys, jadi alhamdulillah udah selesai nonton film Jumbo-nya ya. Tadi film berapa? 1,5 jam ya? 140 berapa ya? 190 gitu ya? Ya, berarti 1,5 jam lebih ya. Sisanya lumayan lah. Jadi ini film pertama animasi Indonesia apa? Tapi kan belum sih nonton saya. Kayaknya iya, kalau Indonesia kayaknya. Pertama ya. Belum pernah nonton versi yang lain. Boleh sama cerita saya? Ceritanya tentang ini namanya seorang anak kecil namanya Don ya. Awal mulanya tuh langsung diceritain ceritanya dia lagi mau tidur, Yeah. diceritain sebuah dongeng mengantar tidur sama ibunya. Ternyata ya ibunya. Ibunya tuh jadi pengisi suaranya, kita langsung ngisi suaranya ya. Kalau ibunya itu pengisi suaranya Bunga BCL Bunga Citra Laura. Terus kalau itu Ariel Noah ya. Citra Lestari, Oh, iya, Allah Citra. Akbar, ya Allah. Itu langsung. Ya jadi awal mula langsung ke adegan di kasur diceritain tentang itu kan. Ibu bapaknya dia sebutnya prajurit Gelembung. Bisa gitu. Prajurit kecil ya. Di negeri Gelembung ya, di negeri Gelembung. Ya, pokoknya cerita itu istilahnya kayak seolah-olah ceritanya ayah ibunya tuh lagi ceritain dongeng, tapi dongeng itu ceritanya buat menyelesaikan ketika orang tua nggak ada. Pokoknya itu kayak sebenarnya kayaknya pekerjaan orang tua itu sering keluar kota gitu ya, tapi ternyata mungkin di kenyataannya jadi ceritanya orang tua itu udah meninggal. Kalau basicnya kayaknya penulis buku. Kayak penulis buku itu jadi pengen launching buku di kota gitu, malam itu ceritain. Katanya yang udah dulu meninggal. Iya. Terus Jadi, dia udah itu tinggal sama omanya. Jadi di situ dia cerita terakhir lah yang jadi bakal hidup di Don. Besokan ibu bapaknya pergi berangkat ke launching buku itu gitu, atau penerbit buku gitu. Tinggal gitu. Terus setting ceritanya sih kayak kehidupan sehari-harinya tuh kayak karena anaknya sering dibully lah. Ya. Kalau main itu selalu diseng-sengin sama teman-temannya, terus teman-temannya itu kayaknya udah tiap hari bosen banget itu diceritain dongengnya si Bobby. Sampai teman-temannya itu kayak bilang, aku tuh udah bosen ya dengerin dongeng kamu gitu. Iya. Main kasih dan lain sebagainya itu kan dia ditinggal di kampung Suri ya. Namanya kampung Suri. Oh ya si Don jadi kayak yang bukan dibully sih ya, selalu nggak ditemenin sama temannya, kayak main kasih kalah. Terus jadi kamu teman-temannya kamu ngajak main dia gitu. Langsung aja deh ke mananya tuh. Nah terus suatu hari, pas lagi dia lagi ngejar bola kan dia main kasih tuh tadinya tuh. Terus adalah pendaftaran festival Ya. Festival di desanya dia tuh kayaknya mau 17-an atau enggak lah pokoknya tampil lah gitu kan ya sama teman-temannya tuh yang istilahnya gengnya si Don itu ada namanya Norman sama Mai. Nah kata si Norman sama Mai, kamu ambil aja Don gitu kan ya, disemangatin tuh dia kan, kamu bisa ngedongeng bagus loh gitu kan. Iya. Emang dia kayak nggak pede kayak gitu. Adalah
ada kalau temannya juga itu si Ata juga sama dia, teman-teman ceritanya yang lagi suka ngejahatin si apa namanya si Don gitu. Dia juga pengen daftar juga tuh, cuma aja dibilangnya kehabisan apa namanya, kehabisan waktu lah gitu, dari 10 temen daftar dari 10 yang ngedaftar gitu jadinya. Nah, tapi kalau si Ata itu ditolak kan tuh, Ditolak. terus tapi nggak lama datang si Don itu dia bisa daftar, nggak taunya karena ada satu yang udah pendaftar itu yang ngundurin diri katanya nggak bisa karena harus tampil di mana gitu. Iya. Pokoknya Jadinya si Doni bisa, terus si Ata nggak bisa. Sedangkan si Ata itu pengen banget daftar itu karena kakaknya tuh si Acil, kakaknya Ata itu, si Acil itu lagi kecelakaan ya, kakinya tuh nggak bisa jalan. Kakaknya tuh tukang servis ya, Iya. tukang servis. jadi kalau si Ata mah ituan, pokoknya sebenarnya orang anak baik juga, cuman dia kayak ngerasa hidupnya bebannya susah gitu, kakaknya sakit, dia makan pakai telur doang. Dan dari situ tuh si Ata nggak terima dan akhirnya buku itu si Don diambil sama si Ata, sedangkan buku itu jadi pedoman hidup buat si Don gitu kan. Betul, dari situ baru ketemu si Mary kayaknya ya. Baru yang ketemu Mary-nya situ. Ya terus akhirnya mereka itu pergilah si Don, si Norman sama si Maya itu pergi ke base campnya mereka lah. Nah di base camp itulah lagi nyusun rencana tuh pas mereka mau ikut lomba itu, nah itu dia bunyi mainan yang apa ya dari dalam gitu. Oh iya, pertama kali si Mary keluar gitu. Pulang ketemu sama Mary, ini karakter hantu ternyata dia itu. Kaget kan mereka bertiga, ih kamu apa ini yang bersinar-sinar, kata mereka itu kan ya kayak anak-anak ke center gitu. Dijelasin lah si Mary itu, dia ngomong ya dia hantu Ya. Ya makanya langsung ini langsung diceritain juga di situ kalau si Mary udah tinggal sebentar lagi gitu. Tadi dia sempat bapak ibunya ditangkap itu hantu kan, sama ada yang tukang hantu gitu. Ya dia minta tolong sebenarnya si Mary itu, tolong papi mami aku tuh ditangkap sama orang jahat pakai bawa radio, tolong temuin dengan radionya itu ya. Nanti kita dulu aja. Ya kita lanjut lagi beberes. Jadi lagi dibeberesin sama si A itu. Ada lagi udah. Kita ke bawah. Ya jadi akhirnya ketemu tuh si Mary sama si Don Lai dan teman-temannya si Nurman sama si Maesaro. Sini udahnya mereka tuh temenan. Jadi ada kayak perjanjian pertemanannya itu. Kan si Don akhirnya resmi ngedaftar sebagai peserta apa namanya festival. Nanti si Don kebantuin jatahnya si Mary nyari orang tuanya memang bilang sama penyihir lah kalau ceritanya diambil sama kayak penjahat lagi gitu. Akhirnya kita langsung ke festivalnya aja ya, festivalnya dibantuin tuh akhirnya sama Mary, berhasil ya jadinya festivalnya. Tadinya tuh kenapa dia pengen mau minta tolong si Mary tuh karena dia tuh nggak yakin deh kalau cuma kayak buat Ya. doang, kayaknya harus yang beda nih kata itu, makanya si Don itu mohon ke si Mary itu, karena aku janji deh ketemuin orang tua kamu gitu kan. Ya udah aku janji, tapi cuma sekali doang ini ya, aku cuma mau tampil sekali doang. Udah tuh pas lagi tampil festival udah tuh bener emang pecah banget lah istilahnya, wah keren lah si Jumbo ini lah Hasil istilahnya dibantu sama hantu. satu desa tuh pada proud sama dia lah. Satu penampilannya berhasil lah sih Don udah jadi juara tuh kan. Dari itu Nah di sini juga jadi panitia acaranya yang Dayem itu masih Aci. Terus saya pikiran kita soalnya si Aci, cuma di sini Aci kalau saya cuma ngocot ya jual bisik gitu, berarti jual aja di serantang dia. Di sini diumumin kalau si Don sama cerita prajurit bubble-nya itu gitu ada yang menjadi juara dan disuruh untuk lanjut di acara puncak besoknya nih gitu. Tapi nggak dijelasin kayak Indonesia atau 17-an kayak pokoknya di sini di Kota Seruni ini gitu. Kayak basicnya di ada acara festival puncak Seruni di besok, acaranya si Don, dramanya harus tampil lagi. Nah di sini tuh Don akhirnya sempat mengecewakan siapa tuh Mary ya kan. Mary ya udah yuk kita sekarang mulai pencarian orang tua aku gitu si Mary gitu, sedangkan si Don iya tapi kita tunda lagi ya 1 hari bahasanya gitu. tuh bahasa anak banget emang. Iya Keren, pokoknya. maksudnya dia Ya yang anak-anak ngerti. katanya kan kamu udah Tadi kan kamu ketemu dengar nih. kata si Mary gitu. Sekarang bagian kalau dia aku cari cari orang tua aku gimana? kata si Don, tapi kamu dengar kan tadi besok aku harus tampil lagi. Gimana kalau misalkan pencarian orang tua kamu ditunda lagi aja 1 hari itu setelah tampil. Nggak bisa. Sedangkan si Mary itu kan dia pakai kalung ya. Kalau Kalung dari hitungan itu 4 hari untayan dari bunga. Nah, kalau Latih. bunganya layu, nah itu habis udah. habis. Jadi dia Terus kayak nggak bisa ketemu orang tuanya. ya dari ketemu si Don itu kan 5, terus diperkurang 1 hari sebelum acara festival 4. Terus pas sebelum festival itu dikasih ke si Don, ceritanya si Mary udah percaya banget lah. Nah kenapa gitu dikasih 2 melati itu buat jadi kepercayaan si Don, jadi tinggal 2 hari gitu sebenarnya.
Nah, dengan acara festival selesai berarti kurang lagi 1 hari dan si Mary itu mau 1 hari lagi. Dan di sini akhirnya terpecah tuh antara Mary sama si Don. Don nggak mau ngebantuin si Mary, Mary nggak mau bantuin si Mary gitu kan. Terus lanjut ke adegan si Atta di sini ngelihat kondisi itu gitu kan, si Atta ngelihat kondisi ternyata si Don bisa menang karena memang dibantu sama satu perempuan kecil gitu. Nah si Atta nih cerita pulang dia ngelihat kejadian itu kan ke kakak sama ke ituannya apa namanya, kebetulan Pak Kades lagi ngobrol sama kakaknya si Acil kan, kakaknya si Atta gitu. Besok ada kerjaan. Nah di situ ngedengar si Pak Kades emang kita nggak nyangka sama sekali tuh setelah ada perbincangan itu besok di Acil diajak untuk ada kerjaan gitu sama si Atta, oke aja si Acil, oke aja Pak gitu. Nah pasti mobil ketahuan tuh ternyata dukun atau penyihir atau yang ini ngejahatin orang tuanya Medi yang satu kecil ini adalah si Pak Kades gitu. Langsung tuh ya Pak Kades kalau di malam itu udah tahu aja lokasinya gitu. Karena itu tadi sih Iya, dikasih tahu. dikasih tahu si Atta. Dikasih tahu si Atta. Kan Atta yang ngomong. Iya. Dia ketemunya di waktu kecilnya di basketnya mereka. Betul, lanjutannya besokannya langsung gitu kan. Iya, langsung nangkap si Mary keluar rekaman kecil ya. Udah tangkap sama itu kan. Si Don terus terus diculik ya kakaknya si Acil itu ya si kita. Kalau ikut karena nggak tahu mungkin suruh bantuin kali ya. Ya, betulnya di situ akhirnya si Mary di kali lanjut berikutnya tuh udah diambil sama si penjahat sama penyihirnya lah gitu sama Kades gitu kan. Nah terus sih terjadi perselisihan antara siapa namanya Atta terus si bocah siapa? Don, oh ya Don si Mae sama si ituan perpisahan, jadi terpisah lah gitu sih, itu masih peduli ibunya gitu kayak bukunya gitu. Norman sama Mai itu kesel, maksudnya Iya. dia kan kamu yang udah janji sendiri, kenapa kamu masih peduli diri kamu sendiri gitu loh. Kamu kenapa selalu maunya yang kamu tentang kamu doang gitu yang didengar. Kalau kamu zaman sekarang dengerin. kenapa lu pick me banget sih? Iya. Gitu lah. Bocahnya tuh pick me banget sama si Don. Ya karena merasa dia lagi lama ini nggak jadi perhatian, terus sekarang lagi pusat dia sekarang lagi jadi pusat perhatian, pengennya terus diperhatiin terus gitu, pengennya di tangan dia dan tentang bukunya dia. Pas lagi norong-norongin si Mary juga gitu masih peduli Iya. bukunya. Tapi udah aja Mary sih dibawa sama Pak Kades karena udah masuk ke radionya itu. Ketangkep. Kakaknya Si Acil Atta, dibawa. Acil juga dibawa. Ya udah tuh nangis tuh pada Bisa si Don tuh. sendiri, si Norman Mary, juga marah gara-gara didorong si Don gitu si Atta kan. pergi, Pokoknya tersinggung semua tuh berempat tuh. si Mae sama si Norman ninggalin si Don ya. Udah pulang akhirnya. Terus kan scene-nya terus langsung ke Ke nenek sama si Don. sama omanya kan. Kenapa oma aku bikin sedih banyak orang, kata si Don gitu kan. Sedih kenapa gitu. Setiap orang itu kata omanya itu punya peran masing-masing. Ada yang Ada jadi pendengar, ada yang jadi penampil, macam-macam gitu kan, semuanya bisa kita hanya menjadi yang mau didengar gitu istilahnya pendengar. karena inti sebuah cerita itu akan jadi cerita kalau ada yang Ya yang bisa didengar. Nah, akhirnya si Atta datang tuh karena si Atta kan megang mapnya lah gitu yang dikasih penyihirnya Pak Kades. Pak Kades ngasih ke Sampai dia tuh situ. pas lagi awal nyampe ke base campnya situ. Kata terus datang dia minta maaf sama situ, maaf ya katanya itu buku, dia nanya dulu deh buku kesayangan kamu ya itu yang dibikin sama orang tua kamu. Dia maaf ya jadi rusak gara-gara aku tuh sebenarnya si Atta tuh sebenarnya jadi ceritanya jealous sama si punya teman banyak yang sayang gitu lah Udah Atta sama Don akhirnya menyatukan hati karena udah sama-sama saling membangun tuh. menyatukan hati. Ya si Don ngebantu si Mary, si Atta mau ngebantu kakaknya. Nah akhirnya minta kebantuan ke si dua temannya lagi si Mae sama si Norman. Nah situ mereka prepare dah tuh. Pertama minta maaf dulu dengan minta maaf kan si Don. Akhirnya semuanya berempat udah sepakat tuh mau ngebantuin Mary dan nyelamatin si Acil kakaknya si Atta kan. Nah, semua equipment mereka yang ada di situ terus akhirnya sih. Karena kan si Norman punya motor ya begitu. Kayak gitu. Beda. Sudah nyelamatin ya. Benar terus habis nolongin ya. Iya. Udah. Jadi masih kalau itu. Oh udah sih udah di tempat itunya ke tempat di ke makam orang tuanya si Mary. Iya. Mary udah Udah ya. Ya kita mau dedehin aja. udah di makam bukan ke makam terus diambil rebutan radio terus akhirnya si Donnya berhasil ngeluarin Mary. Ya. udah berhasil ngeluarin Mary Pak Kades marah. Iya nggak sih Pak Kades marah. Iya. Terus pakai yang ngeluarin orang tuanya juga gitu. Jadi orang tuanya udah si Mary-nya udah keluar tapi tetap masih dikejar sama Pak Kadesnya itu gitu kan. Nah, sama Pak Kadesnya juga ngeluarin orang tuanya Mary tapi kayak merah-merah gitu matanya kayak jahat deh gitu, orang tuanya. Terus Iya, kayak udah pengaruh. dikejar mau dimasukin lagi si Mary-nya kan. Pokoknya kekuatan itu tuh kekuatannya Pak Kades sama si Mary dah. Sedangkan dia punya kekuatannya cuma tinggal satu tuh si Mary di di kalungnya itu.
Iya, iya. Terus habis itu udah ya dibantuin sama Don akhirnya, kan si Iya. Don tuh pernah dikasih sama si Mary tua tuh kekuatannya itu. Habis. Terus akhirnya dia kayak Don cepetan bantuin Mary gitu kan, akhirnya nggak tahu kemana ya, pokoknya kayak pengumpulan kekuatan gitu di si buku-bukunya si Don itu kayak terbang ke angkasa semuanya sama keluarin Iya. itu Jadi bunga yang kekuatan beda. terakhir di film ini gitu. Si Don let go gitu, merelakan hal yang dia sayang satu-satunya dalam dunia ini gitu kan. Sebenarnya kan bukunya itu kan peninggalan orang tuanya dan kayak pengganti orang tuanya lah gitu. Jadi tentang film ini ya obat terakhirnya atau kekuatan terakhirnya, obat terhebatnya ternyata yang apa yang Don sayang gitu. Dari situ juga si Don kan gimana bukumu hilang kata si Nurdin. Normal ya. Terus kata si ini nggak apa-apa kok kalau itu semuanya aku masih punya, ada di hati gitu kan, dan ada kalian juga gitu. Udah tuh. Itu chapter 4-nya tuh ya. Nanti kita masuk ke chapter 5. Jadi chapter 5 tuh A Years Later atau Days Later sih ya? Years. Oh iya selanjutnya. Oh enggak, terus dulu dikejar dulu. Oh udah. Kejar kayak itu Pak Kades dikejar dulu. Oh iya, kan masuk dia ke akhirnya festival. marah tuh gara-gara si Mary sama keluarganya Udah udah berhasil. bersatu gitu kan. Udah lepas, Kalian ini udah nih, lepas. katanya. Anak-anak kecil tahu apa gitu. Pokoknya dimarah-marahin, mereka kayak terkutuk banget tuh kan. Buat tuh yang tuh, karena istriku apa namanya istriku tanahnya dibongkar, aku mau semua merasakan sakit hati gitu ya, aku mau semua makam dibongkar juga sebenarnya Ya makam jadinya istriku. si Don nanya, Bapak lagi ngapain sih ngancurin makamnya orang tuanya Mary gitu. Itu kan nggak boleh Pak gitu. Bapak mau jadiin buat jalanan ya gitu. Terus ya itu adalah ketidakadilan. Jadi si Atta dan kakaknya itu udah merencanakan adegan terakhir ini gitu ya. Dibawalah si kakak di sini yang udah berhasil diselamatin sama keluarganya. Pelan-pelan sama si Don, sama si Nurman, sama si Mae ke panggung festival yang mengalami kan puncak acaranya di malam ini ceritanya. Nah, semua digelapin sama si Acil. Jadi pas sudah di panggung, sampai panggung si Pak Kades ngomong keras, pakai speaker, jadi semuanya udah ngerti. Oh, ternyata Pak Kades yang selama ini jahat atau yang biasa ini. Udah situ selesai itu ditangkap Pak Kadesnya si Don dan teman-teman. Jadi tetap aja mau memuncaki acara festival di malam mau puncak festival itu. Chapter 5 deh terakhir ya. Udah pokoknya chapter 5 perpisahan antara si Mary, bapak ibunya, mereka nanti ke makam itu pakai frekuensi yang itu. Terakhir pokoknya mereka kayak back to heaven, Back to nggak diganggu heaven. lagi. Terus ke adegan si Don sama bapak ibunya, si Don nyoba di apa namanya gudang, pengen pakai frekuensi, pengen ini niatnya awalnya pengen ketemu sama bapak ibunya, ternyata bukan ketemu bapak ibunya, yang bisa kedengaran cuma suara gitu karena radionya ternyata agak rusak lagi. Nah keluarganya suara keluar si Ariel sama si BCL dan ibu bapaknya kayaknya ada di samping dia gitu ya. Pokoknya kami mah nggak akan kemana-mana, akan ada terus gitu kan. Udah tuh ya udah apa lagi? Terus kan akhirnya setahun kemudian mereka bikin kayak itu lagi, bikin drama lagi, tapi Oh, yang iya. nampil adalah Nurdin. Norman, Mae sama Norman, Siapa sih? Mae sama ya Allah. Norman, Mae sama si jadi si Don Kangen bilang apa gitu. Nurdin kayak ini. Nah, terus Nurman, Mae sama si Atta bertiga, terus kan Tanya "Ah, mau siapa omahnya." itu?" gitu kan. Kalau Don jadi apa gitu kan, perannya apa gitu. Gue di sini hanya Kali ini ngebantu. katanya aku hanya bantu aja Oma. Terus tapi omanya bilang, Oma berterima kasih kepada Don karena Karena Don Oma juga- berperan sebagai penolong teman-teman. Dulu Oma juga punya teman masih kecil. Pas dilihat-lihat nama dikasih fotonya namanya Maria. Tapi Oma panggilnya, Pas masih kecil jadi temannya tuh meninggalnya memang pas lagi kecil. tapi Oma panggilnya Mary. Jadi Mary yang selama ini dibantuin terus langsung dan bantu mereka ya mulutnya itu. tuh mulutnya sih. Emang dia benar sih cerita ini kalau saya dapat yang udah pada nonton gitu. Buat anak-anak seru karena ceritanya ada keseruan Petualangan. pertemanan, petualangan dan hantu-hantu gitu kan maksudnya dunia mereka lah gitu. Kalau yang mungkin ini tentang Kontranya. pro kontranya tentang hantu. Terus kalau ini kan apa disebut sahabat masa kecil mereka lah gitu. Imaginary friend lah. Imaginary friend ya. Ya kalau dengar orang tua mereka mah mereka tuh malah sedih kalau poin utama sama sedih kita juga ya namanya kita malah yang udah lebih ngerti gitu kan kondisi yang mereka jalani yang mereka alami gitu. Drama itu malah kita udah pada kena semua gitu sih udah ya udah sih film istimewa. Nah, pokoknya yang belum nonton wajib nonton yang kita bantu film animasi Indonesia ya hasil karya anak bangsa gitu kan benar-benar karya. Sekarang katanya udah mau 8 juta penonton, nah udah nanti bisa sampai 10 juta penonton gitu. Sama kayak Abang Ade juga kan memang ini apa namanya tuh agak lain ya itu juga hasil anak bangsa juga biar anak bangsa yang menguasai malah perfilman di Indonesia sendiri ya, kita dukung itu. Kita masuk rating gitu berapa deh. Pokoknya happy ending ini happy ending maksudnya 9 ya. Ya keren 9 juga 9.
Kalau bilang 10, kalau saya alurnya masih agak pelan karena memang ini kan animasi yang kata itu buat juga bertahun-tahun gitu. Dia maklumi dan mengerti gitu karena Nah, itu juga. kalau kayak buat orang dewasa kayak kita omongannya pelan banget gitu. Cuman buat anak kecil mungkin lebih tangkap gitu. Kalau tadi susunan kata-katanya lebih santai gitu. Pokoknya keren sih, keren dan lama gitu maksudnya nontonnya puas dari chapter 1 sampai chapter 5 tuh kan ada bagian-bagiannya gitu. Kayak nggak keputus di film nanggung gitu, nggak kayak apa namanya, nggak closingnya nggak ini lagi ini closingnya bagus juga. Pokoknya dapat semua ceritanya gitu. Tentang pertemanannya, tentang hantunya, tentang sedihnya, terus bahagianya, petualangannya, pokoknya dapat semua gitu. Yang drama-drama pertemanannya itu ya. Terus, oke, ini kita udah selesai nonton film Jumbon, habis ini kita lanjut nonton film jam 21.40 film Thunderbolt atau ini lanjutannya Marvel Cinematic Universe gitu kan sebelum Doomsday. Kemarin juga habis Captain America yang merah tuh sih itu. Ya Brave New World ya, gitu. Oke, segitu rating dari kami yang belum nonton wajib nonton ya. Dijamin seru sih, maksudnya memang buat film anak kecil gitu. Dapat ceritanya. Dan selamat juga buat siapa sih namanya penulisnya? Rian juga deh. Akhirnya berhasil ke angka 8 juta lah, 8 juta ya, salah satu founder, 5 founder komika stand up comedy Indonesia gitu. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya ya, nonton bioskop selanjutnya. Thank you, jangan lupa di-subscribe, di like juga video kali ini. Sharing film apa lagi yang akan keluar di bulan tahun 2020. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.